Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah berdoa atau belum? Kalau begitu, mari sudah kita semua bangun menyiapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Indikator pencapaian kompetensi menulis surat pribadi dan surat dinas dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat menulis surat pribadi dan surat dinas. Pada pertemuan kita kali kemarin, kita sudah belajar tentang surat. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Baik, terima kasih banyak. Di pembelajaran kemarin, kita sudah belajar banyak. Yang pertama, jenis-jenis surat. Dalam jenis-jenis surat, ada surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis dalam bentuk surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil. Urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau yang bersifat resmi. Surat pribadi juga biasa dikatakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Surat pribadi juga biasa dikatakan dengan jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Setelah surat pribadi, kita lihat yang berikutnya itu adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Isi surat dinas berkaitan dengan keperluan kedinasan yang bersifat resmi, berkaitan dengan topik kedinasan, undangan rapat, permohonan maaf, suatu instansi kepada orang atau instansi atau kepada perusahaan. Isi surat dinas juga bisa sebagai lamaran pekerjaan, bisa juga surat permintaan izin tidak masuk, bisa juga izin menggunakan tempat. Yang berikut kita lihat unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang paling pertama kita lihat di unsur surat pribadi. Dalam unsur surat pribadi yang paling pertama itu adalah tanggal surat. Setelah tanggal surat, yang berikut itu adalah alamat surat. Setelah alamat surat, yang berikut adalah pembuka surat. Setelah pembuka surat, ada pendahuluan. Setelah pendahuluan, ada isi. Setelah isi, ada penutup surat. Yang paling terakhir dalam menulis surat pribadi itu adalah nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Unsur-unsur dalam surat dinas yang paling pertama itu adalah kop surat atau biasa disebut dengan kepala surat. Di dalam kop surat atau kepala surat ini, dia sudah termasuk identitas pengirim, berarti identitas lembaga yang berkaitan dengan orang yang
mengirim surat dinas tersebut. Yang kedua, nomor, tanggal, dan jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Setelah itu ada alamat yang dituju. Biasanya dalam penulisan alamat dalam surat dinas biasa menggunakan yang terhormat di tempat atau kota. Setelah alamat yang dituju dalam surat dinas biasanya salam pemuka. Dalam surat dinas salam pemuka digunakan dengan kata atau kalimat dengan hormat. Setelah salam pemuka dalam surat dinas, paragraf pemuka. Setelah paragraf pemuka ada inti surat atau isi surat. Yang berikutnya lagi ada paragraf penutup. Setelah paragraf penutup ada salam penutup dalam surat dinas. Paling terakhir dalam surat dinas itu sama dengan surat pribadi, nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Dalam surat dinas ada juga menggunakan tembusan kalau memang diperlukan, kalau tidak juga tidak jadi persoalan. Sampai di sini sudah mengerti? Baik, kalau sudah kita lanjut. Yang berikut dalam penulisan surat dinas dengan surat pribadi. Yang berikutnya kita lihat tentang ciri penggunaan bahasa pada surat dinas dan surat pribadi. Yang paling pertama kita lihat ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yang sering digunakan itu adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emosi dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Ciri bahasa pada surat dinas yang paling pertama itu pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Yang dimaksudkan dengan bahasa ragam baku itu adalah digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya, turut berduka cita, bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang, dan ditujukan pada orang yang lebih tua. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau begitu Ibu merasa sampai di sini saja kegiatan kita. Dari tadi kita sudah belajar tentang menulis surat dinas dan surat pribadi. Dalam penulisan surat dinas dan surat pribadi kita sudah belajar tentang ragam bahasa yang kita gunakan, ada langkah-langkah, ada unsur, itu semua kita sudah belajar. Sebagai tugasnya, Ibu akan mengirim di WA Group. Setelah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian akan mengirim kembali jawabannya itu ke dalam WA Group, WA pribadinya Ibu. Setelah itu, dalam kegiatan pelajaran kita untuk kedepannya atau kegiatan yang akan datang, kita belajar menyunting surat pribadi dan surat dinas. Sekian saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita tutup kegiatan kita dengan doa juga. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang untuk kita semua.